GKP Jakarta Pusat yang terkasih. Semoga sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kakak senang banget karena dikasih kepercayaan dan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Nah, pandemik COVID-19 memaksa kita untuk tetap berada di rumah dan juga beribadah dari rumah. Kita berharap keadaan ini segera berlalu dan kita juga optimis kita akan bisa menghadapi keadaan ini dengan baik, tentunya dengan mengikuti dan mematuhi peraturan dan anjuran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah social distancing, sering cuci tangan, lalu bila keluar rumah memakai masker, dan menjaga imun tubuh dengan makanan bergizi serta istirahat yang cukup. Selain imun, kita juga butuh iman. Untuk menghadapi masalah mengglobal seperti ini, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan dan kita minta pertolongan kepada Tuhan saja. Oke, semoga kita semuanya semakin dikuatkan dan semakin memiliki kebangkitan pembaruan iman yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah minggu remaja untuk 19 April 2020, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan kami tahu Tuhan selalu menolong kami dan selalu menopang hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa ketika hari ini juga Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk dapat beribadah, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ajari kami ya Bapa, terkhusus untuk anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap apa yang keluar dari mulut anak-Mu ini dapat menjadi benar-benar keinginan hati Tuhan dan isi hati Tuhan. Ampuni Bapa setiap salah dan dosa kami, karena kami datang melalui perantara Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita buka bahan Alkitab kita untuk minggu ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, amin. Demikian nats yang kita peroleh hari ini. Tema kita untuk minggu ini adalah iman yang menyelamatkan. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu, adik-adik remaja, setiap orang pasti ingin mendengarkan kabar baik. Sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik juga ingin mendengarkan kabar baik? Oke, kalau ingin, nah kabar baik yang ingin kakak sampaikan hari ini adalah tentang keselamatan. Ya, keselamatan tidak dapat diperoleh oleh usaha kita sendiri ataupun karena perbuatan baik dan usaha untuk menaati perintah Allah. Ya, seseorang dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah itu melalui iman. Apa iman, Kak? Nah, iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan. Kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya ingin mengikut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, iman yang menyelamatkan adalah mengaku dengan mulut dan melakukan tindakan seperti yang Tuhan Yesus lakukan.
di Nats Alkitab juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sama ketika kita berdoa, dan setelah kita berdoa, yang mengabulkan doa itu adalah tindakan kita setelah berdoa. Setelah kita mengimani suatu hal dan kita melakukannya, dan kita serahkan kehendak Tuhan yang bekerja atas setiap permohonan kita, seperti itu. Nah, apalagi Kak? Nah, iman yang menyelamatkan selalu merupakan iman yang membawa pertobatan. Nah, setiap orang beriman dikatakan orang beriman ketika dia hidup dalam kebenaran firman. Nah, kalau orang yang hidup dalam kebenaran firman, dia sadar kalau Tuhan itu ada dan Tuhan melihat seluruh aktivitas, tindakan, perbuatan sampai isi hati kita, sehingga orang beriman ketika melakukan sesuatu dia akan berlandaskan firman Tuhan. Nah, ketika kita beriman, kita akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Terus, iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang telah tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman termaksud ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai cara hidup orang percaya, dan rasa syukur kepada Allah dan karya Roh Kudus yang membaharui hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi untuk Nats hari ini yang mau kakak tekankan adalah sedikit agak sulit kalau kita itu memakai logika dalam mengenal Tuhan. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengenal Tuhan lebih sungguh, coba kakak tanya, ketika kita ingin percaya Tuhan, kita itu perlu yang namanya mengenal Tuhan. Sama seperti kalau kita ingin mempercayai seseorang, kita harus lebih kenal dia dulu baru kita bisa percaya. Sulit untuk percaya terhadap orang yang tidak kita kenal. Dan tentunya untuk membangun atau untuk mengenal seseorang itu kita perlu hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan seseorang sehingga kita bisa mempercayai dia. Sama halnya dengan iman percaya orang Kristen, ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah dengan mengetahui isi hati Tuhan dan seluruh keinginan hati Tuhan, dan juga seluruh perintah Tuhan itu bisa kita ketahui melalui Alkitab. Kita beroleh hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan ke kita itu, isi hati Tuhan itu melalui Alkitab. Nah, adik-adik sekalian sudah mendengar kabar baik hari ini bahwa kitab tertulis pada Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan dan juga suatu pembaruan iman buat setiap orang percaya yang sudah mengaku dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan meneguhkan hati dan pikiran kita dalam tetap beriman kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah memperoleh kabar baik, ketika kita sudah tahu bahwa ada keselamatan dalam Yesus, sebagai orang beriman, kita tahu isi hati Tuhan juga adalah ingin melihat orang lain selamat, bukan kita saja. Jadi komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, kita juga akan mengabarkan berita ini kepada orang-orang yang belum mengetahuinya, baik itu keluarga, saudara, teman, siapa saja yang kita rasa belum mengetahui berita kabar baik keselamatan ini. Oke? Nah, untuk ayat hafalan adik-adik remaja, mari sama-sama kita buka, diambil dari Efesus 2 ayat 6. Oke, sudah dapat? Coba kita baca bersama dulu.
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita ulangi sekali lagi. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman hari ini dapat menjadi pedoman dan juga dapat menolong kita, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita dan juga dalam melakukan aktivitas kita. Kita tutup ibadah kita minggu ini, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk setiap firman dan kebenaran yang sudah kami dengar Bapa. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi pelaku firman. Tuhan, bantu dan tolong kami untuk benar-benar bersungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Tuhan dan meletakkan setiap harapan kami hanya ke dalam Tuhan. Ini doa dan permohonan anak-Mu Bapa. Melalui perantara Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita masuk ke diskusi. Ada pertanyaan buat anak remaja. Kakak bacakan. Bagaimana pendapat anak remaja dengan pernyataan Alkitab bahwa manusia tidak diselamatkan oleh perbuatannya, melainkan karena keselamatan yang diberikan oleh Yesus? Berikan contohnya. Nah, kemarin kakak udah ada meeting buat anak-anak sekolah minggu yang remaja. Ada perwakilan sekitar 3 orang temanmu. Kita akan lihat menurut mereka apa sih pendapatnya. Oke. Saya Nicholas Koltapandia. Keselamatan yang pernyataan yang tentang keselamatan manusia tidak diselamatkan oleh perbuatannya melainkan karena keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Keselamatan itu merupakan pemberian dari Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus memberikan keselamatan itu secara gratis dan tidak cuma-cuma. Dan juga keselamatan itu sebenarnya diberikan kepada kita dengan ya murah, dan kita hanya tinggal menerima keselamatan itu. Kita tinggal gimana ya, pokoknya kita harus melestarikan keselamatan itu deh. Kita harus benar-benar menjaga keselamatan itu. Kalau emang dari setuju dengan pernyataan tersebut. Alasannya? Karena keselamatan kita dapatkan dari Yesus. Pendapat Matthew? Ya. Pendapat aku gimana ya? Kalau menurut aku sih, kalau di Kristen, kalau keselamatan kan bukan dari perbuatan kayak saudara kita yang muslim. Kalau mereka kan keselamatan tergantung amal sama perbuatan. Nah, kalau kita kan enggak, kita tergantung iman sama percaya kita terhadap Tuhan, gitu. Nah, jadi keselamatan itu adalah iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Oke? Oke. Ya. Dan itu adalah pemberian dari Allah, dan manusia memperolehnya secara cuma-cuma tanpa harus ada